Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sobahul khair, kaifa haluk. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak untuk belajar bahasa Arab, yaitu bab 4 tentang afrodul usroti. Ya, artinya adalah anggota keluarga. Anak-anak, yang akan kita bahas tentang afrodul usroti di sini adalah satu nanti tentang mufrad, kemudian istima dan qawaid. Mari anak-anak kita memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang al-mufrad, yaitu kata-kata sulit. Anak-anak, dalam keluarga anak-anak pasti ada tentang anggota keluarga antara satu dengan yang lain berbeda. Mungkin di situ anak-anak ada yang punya kakek, tapi ada yang tidak punya kakek, hanya mempunyai nenek, mempunyai om, mempunyai tante, dan lain sebagainya. Untuk itu anak-anak mari kita belajar tentang siapa saja yang biasa di dalam anggota keluarga itu. Satu di sini bintun atau waladun. Kalau bintun yaitu anak laki-laki, anak perempuan, sedang waladun anak laki-laki. Anak perempuan selain bintun juga bisa disebut ibnatun, sama anak-anak yaitu anak perempuan. Anak laki-laki juga bisa disebut dengan ibnun. Nomor 2 yaitu ammatun, bibi. Tapi bibi di sini dari ayah. Sedang bibi dari ibu nanti kholatun, yaitu yang mu'anas atau perempuan. Sedang amun adalah paman, yaitu paman dari ayah. Kholun adalah paman dari ibu. Kemudian hafidatun, yaitu cucu perempuan. Hafidun, cucu laki-laki. Waladun atau walidani, yaitu kedua orang tua. Sama mudzakkar juga walidani. Kemudian zaujatun, istri. Kalau suami yaitu zaujun. Selanjutnya adalah ibnatun saqiqoh. Saya ulangi, ibnatun saqiqoh, yaitu keponakan perempuan. Ibnun saqiqun, keponakan laki-laki. Selanjutnya adalah jaddatun. Jaddatun adalah nenek. Kalau jaddun adalah kakek. Selanjutnya adalah ukhtun, saudara perempuan. Kemudian akhun, yaitu saudara laki-laki. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu, Bapak sudah terangkan, pada umumnya, yaitu mu'annas ini, huruf terakhir berupa tak marbutoh. Contoh di sini ammatun, kholatun, hafidatun, zaujatun, dan seterusnya. Tapi juga ada yang tidak menggunakan tak marbutoh. Contoh di sini ukhtun, ya, nomor 9 itu. Kemudian ibnatun atau bintun juga tidak menggunakan tak marbutoh. Saya jelaskan dulu bahwa pada umumnya adalah menggunakan tak marbutoh, tapi tidak semua yang jenis mu'annas adalah menggunakan tak marbutoh. Mari anak-anak kita lanjutkan, yaitu tentang istima, yaitu mendengarkan. Tolong anak-anak dengarkan, Bapak akan membacakan bacaan ini dan nanti Bapak akan sekaligus mengartikan supaya anak-anak bisa
mengerti apa isi dari bacaan ini. Ismi Umar wa ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah baiti fil qaryah ana askunu fi hadzal baiti ma'a usrati. Ungdur tilka surata tilka usrati dzalika abi ismuhu Sayyid Hasan wa huwa surtiyun ana ibnuhu tilka ummi ismuha as-sayyidah mahmudah wa hiya tabibatun ana ibnuha tilka ukhti ismuha Aisyah wa hiya tilmidatun fil madrasatis sanawiyah ana akhuha dzalika akhi ismuhu Ismail wa huwa tilmidun fil madrasatil aliyah wa ana akhuhu dzalika jaddi ismuhu Sayyid Abdul Razak ana hafiduhu tilka jaddati ismuha as-sayyidah Maryam ana hafiduha. Tolong anak-anak diulangi beberapa kali, dicoba. Anak-anak coba diperhatikan, Bapak di sini akan mengartikan satu persatu supaya anak-anak nanti bisa mengerti isi dari bacaan tersebut. Ismi, nama saya Umar, yaitu Umar. Wa ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah, dan saya adalah seorang pelajar, bisa juga diartikan murid di sekolah dasar. Kalau diartikan madrasah ibtidaiyah itu adalah sekolah dasar, MI. Ya, kalau biasa kita sebutkan di sini yaitu MI, madrasah ibtidaiyah. Baiti fil qaryah, rumahku di desa. Ana askunu fi hadzal bait ma'a usrati. Ana, apa artinya ana? Ya, saya askunu, bertempat tinggal, fi hadzal baiti, di rumah ini. Ingat baitun ya, dulu sudah. Fi hadzal baiti, di rumah ini, ma'a usrati, dengan keluargaku. Ungdur, itu bentuk fi'ilnya adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Maka artinya adalah ungdur, lihatlah, tilka surah, gambar itu. Tilka usrati, itu keluargaku. Dzalika abi, itu ayahku. Ismuhu as-sayyid Hasan, namanya Bapak Hasan. Wa huwa surtiyun, dia adalah seorang polisi. Ana ibnuhu, ya tulisannya di situ bukan ibnuhu tapi bacanya ibnuhu ya, tolong. Ana ibnuhu, saya adalah anak laki-lakinya. Tilka umi, itu ibuku. Ismuha, namanya, kenapa ha? Karena kembali pada umi mu'annas ya. Ismuha, namanya as-sayyidah Mahmudah, namanya adalah Ibu Mahmudah. Wahia tabibatun, dan dia adalah seorang dokter. Ana ibnuha, saya adalah anak laki-lakinya. Tilka ukhti, ya tilka karena mu'anas maka pakai tilka. Tilka ukhti, itu adalah saudara perempuanku. Ismuha, namanya Aisyah. Wahia tilmidatun, dia adalah seorang murid perempuan fil madrasatis sanawiyah, di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Ana akhuha,
Saya adalah saudara laki-lakinya. Dzalika akhi, itu saudara laki-lakiku. Ismuhu, namanya, hu karena kembali pada akhun tadi, bukan ha ya, mudzakkar. Ismuhu, namanya Ismail. Ismail wa huwa tilmidun, dia adalah seorang murid laki-laki fil madrasatil aliyah, di sekolah menengah atas atau SMA. Wa ana akhuhu, dan saya adalah saudara laki-lakinya. Dzalika jadi, dzalika, ingat ya, isim isyarah untuk jarak jauh. Dzalika jadi, itu kakekku. Ismuhu As-Sayyid Abdur Razak, namanya Bapak Abdur Razak. Ana hafiduhu, saya adalah cucunya. Tilka jaddati, itu adalah nenekku. Ismuha As-Sayyidah Maryam, namanya Ibu Maryam. Ana hafiduha, saya adalah cucunya. Anak-anak perhatikan dan diulang kembali apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak artikan tadi, diulang dan diulang supaya anak-anak nanti bisa mengartikan bacaan yang ada di sini. Selanjutnya anak-anak, mari kita membahas tentang tata bahasa. Dalam bahasa Arab disebut al-qawaid. Yang akan kita bahas anak-anak di sini yaitu kata petunjuk. Dalam bahasa Arabnya ismul isyarah. Pada bab ini kita akan mempelajari kembali kata tunjuk atau ismul isyarah dan penggunaannya sesuai kata benda tunggal. Kata benda tunggal bahasa Arabnya disebut ismul mufrad. Perhatikan penggunaannya pada contoh berikut. Contoh di sini yang ismul isyarahnya hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Digandeng ditambah dengan ismul mufrad. Contoh hadza Hasim, ini Hasim. Karena mudzakkar hadza Hasim. Hadhihi Faridah, karena muannas hadhihi Faridah, ini Faridah. Dzalika Fauzan, untuk jarak jauh, untuk mudzakkar. Dzalika Fauzan, itu Fauzan. Tilka Fatimah, itu Fatimah. Ini untuk muannas. Kemudian isim isyarah digandeng dengan ismul mufrad. Tapi di sini disebutkan bukan nama orang tapi pekerjaan seseorang. Hadza tilmidun, contoh, ini murid laki-laki. Hadhihi tilmidatun, ini murid perempuan. Dzalika fallahun, itu petani laki-laki. Tilka fallahatun, itu petani perempuan. Kita lanjutkan anak-anak, untuk bertanya menggunakan ismul isyarah, kita bisa menggunakan pola ma kemudian ditambah dengan ismul isyarah dan man kemudian ditambah ismul isyarah. Seperti contoh berikut. Di sini contoh ma dan ismul isyarah. Ma hadza, hadza tabibun. Perhatikan anak-anak. Ma bisa diartikan apa, bisa diartikan siapa. Kita lihat dalam kalimatnya. Ma di sini artinya siapa? Ma hadza, hadza tabibun. Karena mudzakkar. Siapa ini? Ini adalah dokter laki-laki. Ma hadhihi, hadhihi tabibatun. Siapa ini? Ini dokter perempuan.
Man dzalika? Dzalika muhandisun. Siapa itu? Itu arsitek. Ya. Kemudian ma dan isim syarah lagi. Matilka. Manas ya muhandisatun. Matilka. Tilka muhandisatun. Siapa itu? Itu arsitek perempuan. Man hadza? Ya, man kemudian tambah isim syarah. Man hadza? Hadza akhi. Siapa ini? Ini saudaraku laki-laki. Man hadhihi? Man tambah isim syarah tapi jenisnya muannas. Hadhihi ukhti. Ini saudaraku perempuan. Selanjutnya man dzalika? Dzalika abi. Siapa itu? Itu ayahku. Man tilka? Ya. Man tilka? Man kemudian ditambah isim isyarah. Tilka umi. Anak-anak perhatikan, beberapa kali saya sampaikan bahwa tidak semua isim isyarah menggunakan tak marbutah. Nah, di sini ketemu umi. Umi tidak menggunakan isim isyarah, tapi jelas-jelas kalau ibu itu adalah perempuan. Makanya tilka. Man tilka? Tilka ummi. Itu adalah ibuku. Anak-anak, tolong diulangi kembali supaya anak-anak bisa meletakkan isim isyarah dengan isim antara mu'annas dan mudzakarnya. Selanjutnya anak-anak, mari supaya kita lebih jelas lagi, lebih paham lagi, kita akan membahas di sini tentang latihan. Contoh di sini nomor 1, ya, yang bicara, yang membaca teks ini contohnya kalau Muhammad dengan Fatimah. Dzalika abi wa ana titik-titik. Sama, kalau yang Fatimah juga dzalika abi wa ana titik-titik. Nomor 2, hadhihi ummi wa ana titik-titik, ya. Dzalika jadi wa ana. Nomor 4, tilka jaddati wa ana. Selanjutnya nanti 5, hadza ukhti wa ana titik-titik. Nomor 6, huwa ammi wa ana titik-titik. Nomor 7, dzalika waladi wa ana, ya. Nomor 8, tilka ibnati wa ana, ya. Coba perhatikan. Untuk nomor 1, dzalika abi wa ana, apa anak? Anak-anak. Mungkin jawabnya di sini. Ya, ini lihat. Kalau yang membaca, yang menjawab ini adalah Muhammad mudzakkar, dzalika abi, itu ayahku, berarti jawabnya apa? Wa ana, dan saya ibnuhu, saya adalah anak laki-lakinya. Tapi kalau yang membaca ini atau yang jawab soal ini adalah Fatimah, berarti apa jawabnya? Wa ana bintuhu, ya. Bintuhu, saya adalah anak perempuannya. Kenapa hu? Pada mu'annas bintun, hu-nya di sini kembalinya kepada abi. Soal nomor 2, hadhihi umi, ini ibuku. Kalau yang jawab Muhammad, bagaimana anak? Mungkin, ya ini. Ya, jawabnya adalah wa ana ibnuha. Saya adalah anak laki-lakinya. Hanya kembali kepada umi. Dhamir munfasil, dhamir muntasil. Dulu sudah saya sampaikan, ingat-ingat. Kalau yang jawab Fatimah adalah wa ana bintuha. Nomor 3, dzalika jadi, itu kakekku. Wa ana, kalau yang menjawab Muhammad,
wa ana hafidhu. Kemudian kalau Fatimah, wa ana hafidhatuhu. Nomor 4, tilka jaddati, ya. Itu kakekku. Sedang kalau saya berarti siapa itu? Kalau dia itu kakekku, berarti wa ana hafidhuha. Jaddati, maaf ya. Jaddati apa? Nenek ya. Tilka jaddati, itu nenekku. Wa ana berarti kalau saya adalah hafidhuha. Saya adalah cucu laki-lakinya. Kalau Fatimah berarti wa ana hafidhatuha. Nomor 5, ya. Hiya ukhti. Ya, hiya ukhti. Wa ana, yang mengatakan Muhammad, itu dia adalah saudara perempuanku. Sedang saya adalah akhuha, saudara laki-lakinya. Kalau yang ngomong Fatimah, yang jawab Fatimah, wa ana ukhtuha, dan saya adalah saudara perempuannya. Nomor 6, wa ammi. Apa tadi anak-anak? Ayo, ammi artinya. Oke, yaitu paman dari saudara laki-laki ayah. Wa ammi, dia pamanku. Wa ana, sedang saya adalah, kalau itu paman berarti apa? Keponaannya. Nah, di sini jamnya wa ana ibnu sakikuhu, ya. Bacanya itu sakikuhu ya, bukan sakikunhu ya, sakikuhu. Tulisannya yang salah. Ibnu sakikuhu, dan saya adalah keponakannya. Kalau Fatimah berarti wa ana sakikotuha, dan saya adalah keponakan perempuannya. Ami ya. Dzalika waladi. Dzalika waladi. Itu orang tuaku. Wa ana, maaf. Dzalika waladi. Itu anak laki-lakiku. Ya, waladun. Waladi berarti anak laki-lakiku. Dzalika waladi. Itu anak laki-lakinya. Anak laki-lakiku. Berarti yang mengucapkan di sini seorang ayah. Berarti wa ana, dan saya adalah abuhu. Yang mengucapkan Fatimah, karena Fatimah seorang perempuan, berarti dia adalah ibunya. Wa ana ummuhu, kembalinya pada waladun, yaitu ummuhu. Yang terakhir, tilka ibnati. Itu adalah anak perempuanku. Nah, ya. Muhammad mengatakan itu adalah anak perempuanku. Wa ana berarti saya adalah abuha. Saya adalah ayahnya. Kalau yang mengucapkan atau yang menjawab ini Fatimah, berarti wa ana ummuha. Demikian anak-anak pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak semakin paham terhadap bahasa Arab, sehingga anak-anak betul-betul berbicara dengan bahasa Arab dengan mahir, bisa mengartikan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan doa kita sehari-hari adalah menggunakan bahasa Arab, sehingga anak-anak setelah pandai bahasa Arab, tahu apa yang diucapkan, apa yang dibaca, sehingga betul-betul bermanfaat pada anak-anak sekalian. Sekian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.